Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Salma Sabila dari kelas 10 TJKT 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang ada pada modul tersebut. Adapun judul materinya adalah IP address dan subnetting. IP address itu ada IPv4 dan IPv6. Pada video ini, saya akan membahas tentang IPv4 terlebih dahulu. IPv4 berjumlah 32 bit, memiliki 4 oktet, x.x.x.x, tiap x-nya itu berisi angka dari 0 sampai 255. Tidak ada yang kurang dari rentang angka tersebut. Contohnya 192.168.1.1. Sebenarnya bebas, tidak selalu harus 192.168.1.1. Yang penting, angkanya tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 255. Penulisan IP address yang benar itu menggunakan slash. Contohnya slash 24. Slash 24 itu disebut prefix atau total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari prefix yaitu menggunakan subnetting. Pada subnetting akan mempelajari total IP. Ada dua cara mencari total IP yaitu menggunakan cara yang susah. Cara yang susah ini menggunakan bilangan biner dan juga ada cara yang mudah yaitu menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. Karena prefixnya adalah 24, maka 32 dikurangi 24. Hasilnya adalah 8. Lalu, kita masukkan 8 itu ke dalam rumus akar 2 atau akar kuadrat. Jadi, 2 akar 8. Hasilnya adalah 256. 2 akar 8 itu sudah paten ya, rumus dari sananya. Lalu ada juga mencari subnet mask. Itu sama saja seperti prefix. Rumusnya 256 dikurangi 256. Hasilnya 0. Penulisannya itu 255.255.255.0 yang diganti hanya yang belakangnya saja. Lalu ada IP network. IP network itu IP awal. Jadi IP awalnya adalah 0. Lalu IP broadcast itu IP terakhir. Jadi IP broadcastnya adalah 255. Lalu ada IP range setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Karena IP networknya adalah 0, jadi angka setelah 0 yaitu 1. Lalu sebelum IP broadcast. IP broadcastnya adalah 255. Jadi sebelum 255 adalah 254. Nah, jadi di sini ada soal pertama yaitu IP-nya 172.168.5.1/26. Kita bakal hitung total IP-nya, subnet mask-nya, IP network, IP broadcast, dan juga IP range-nya. Pertama-tama, kita hitung total IP-nya dulu dengan menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. Karena prefixnya adalah 26, maka 32 dikurangi 26 menghasilkan 6. Lalu, 2 akar 6 yaitu 64. Nah, kita masukkan 64 ini ke rumus subnet mask, yaitu jadi 256 dikurangi 64. Hasilnya adalah 192. Lalu, subnet masknya adalah 255.255.255.192. IP networknya adalah 0. IP network itu pasti hasilnya genap. Lalu IP broadcastnya adalah 63. IP broadcast pasti hasilnya ganjil. Lalu IP range. IP range ini sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Berarti IP range-nya adalah 1 sampai 62. Oh iya, perlu diketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai itu hanya IP range. Lalu di sini ada soal kedua, yang dimana IP-nya adalah 10.10.10.50/27. Total IP-nya yaitu 32 dikurangi prefix, 32 dikurangi 27 sama dengan 5. 2 akar 5 adalah 32. Maka subnet mask-nya 256 dikurangi 32. Hasilnya adalah 224. Maka subnet mask-nya adalah 255.255.255.224. IP network-nya adalah 0, IP broadcast-nya adalah 31. Untuk slash 27 itu hanya bisa dari rentang angka 0 sampai 31. Sementara pada soal itu 50. Nah, angka 50 ini tidak memenuhi IP network dan juga IP broadcast. Jadi, bagaimana cara mencari IP network dan juga IP broadcast-nya? Kita menggunakan blok subnet. Blok subnet pertama ada 0 sampai 32. Blok subnet kedua yaitu 32 ditambah 32 sama dengan 64. Dikurangi 1 sama dengan 63. Jadi blok subnet kedua yaitu 31 sampai 63. 50 di soal sudah masuk ke blok subnet kedua.
Karena slash 27 hanya bisa 32 IP, maka setiap blok subnet itu melompat 32 angka. Di sini sudah ada 0 sampai 31 ya sebagai blok subnet pertama. Maka blok subnet kedua itu kita ambil angka 32. Kenapa 32? Karena menurut saya, blok subnet ini seperti IP range, yang dimana rumusnya yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Karena sudah ada 32, maka kita tambah lagi dengan 32 lalu menghasilkan 64. Lalu kita kurangi dengan 1 dan hasilnya adalah 63. Jadi blok subnet kedua yaitu dari angka 32 sampai 63. Dan blok subnet itulah yang memenuhi angka 50. Jika ingin mengganti angkanya dengan 70, maka caranya tidak jauh berbeda ya. Karena angka 70 tidak memenuhi blok subnet kedua, maka kita cari lagi blok subnet ketiga dengan cara yang sama. Kita peroleh IP networknya yaitu 64, lalu IP broadcastnya adalah 64 ditambah 32, hasilnya 96. Lalu kita kurangi 1 menjadi 95, maka blok subnet ketiga adalah 64 sampai 95. Nah, IP range-nya kita masukkan blok subnet yang ketiga, tapi kita pakai aturan IP network dan juga IP broadcast, maka IP range-nya adalah 65 sampai 94. Perlu diketahui bahwa blok subnet 1 dan 2 tidak bisa saling berkomunikasi. Misalnya, komputer A IP-nya 10 dan komputer B IP-nya 33. Mereka tidak bisa saling berkomunikasi karena berbeda blok subnet. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan IP public dan juga IP private. IP public seperti namanya ya, yaitu IP yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Contohnya kita mempunyai domain facebook.com yang beralamat IP 10.10.10.10. Nah, itu bisa diakses di mana saja, baik itu di kantor, di rumah, maupun di sekolah. Sedangkan untuk IP private adalah IP yang tidak bisa diakses di mana saja, hanya bisa diakses oleh satu device saja. Contohnya kita punya IP 192.168.1.1. Nah, itu hanya bisa diakses oleh satu device saja. Nah, kita masuk ke pembahasan baru lagi yaitu konsep switch dan juga router. Switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya kita punya 3 PC dan 1 switch. Nah, PC pertama itu IP-nya 192.168.1.1, PC kedua 192.168.1.2, dan PC ketiga IP-nya 192.168.1.3. Kita menghubungkannya menggunakan kabel UTP atau STP. Nah, untuk konsep switch itu misalkan hostnya 192.168.1.0/27, yang berarti hanya bisa memakai 32 IP. Nah, karena ketiga PC tersebut memiliki subnet mask yang sama, maka mereka berada di satu blok subnet, yaitu blok subnet pertama. Lalu router. Router itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, contohnya kita masih menggunakan device yang tadi nih, tapi kita tambahkan router dan juga PC 4. Nah, PC 4 ini kita isi IP-nya yaitu 192.168.1.70. Nah, meskipun PC 4 ini blok subnet yang berbeda, tapi PC 4 bisa tetap berkomunikasi dengan device-device lain yang blok subnetnya berbeda. Mengapa? Karena di sana ada router yang berfungsi untuk menghubungkan device yang blok subnetnya berbeda ke device lain. Nah, sekarang kita coba praktik switch. Pertama-tama, kalian buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu kalian klik End Device, lalu kalian pilih 2 buah PC. Nah, terus kalian ke network device, pilih switch, dan kalian pilih mau switch yang mana. Di sini aku ambil switch yang kedua ya. Sambungkan menggunakan kabel automatically. Sambungkan PC 1 ke switch dan PC 2 ke switch. Lalu, kita konfigurasi dulu IP address-nya. Klik 2 kali pada PC, klik menu desktop, klik IP configuration, tulis 10.10.10.10. Dan subnet masknya 255.255.255.224. Lalu kita buka PC 2-nya dan isi IP address-nya yaitu 10.10.10.11. Subnet masknya masih sama yaitu 255.255.255.224.
Setelah sudah dikonfigurasi, maka kedua PC tersebut bisa saling berkomunikasi. Untuk memastikan apakah kedua PC tersebut sudah bisa saling berkomunikasi, caranya kita klik 2 kali pada PC. Di bagian desktop, klik Command Prompt, lalu ketik ping 10.10.10.11. Jika ada tulisan Reply From, maka tandanya berhasil ya. Kalau tandanya tidak berhasil, bagaimana? Nah, kita coba ubah IP yang PC 2 menjadi 10.10.10.12. Kita ketik ping 10.10.10.11. Bisa dilihat, di sana ada tulisan request timed out. Nah, maka itu tandanya gagal ya. Untuk berkomunikasi, itu bisa dengan cara command prompt, bisa juga dengan mengirim surat. Caranya, kita taruh surat di PC 1 lalu arahkan ke PC 2. Nah, nanti di bawah situ ada tulisan successful yang berarti berhasil. Nah, masih dengan praktik switch, kali ini kita akan membuat sebuah device baru dengan blok subnet yang berbeda seperti sebelumnya. Nah, pertama-tama, kalian masuk ke network device, pilih switch, ambil switch pertama. Lalu ke end device dan masukkan 3 PC. Sambungkan menggunakan kabel automatically. PC 3 disambungkan ke switch, PC 4 disambungkan ke switch, dan PC 5 disambungkan ke switch. Nah, kita sebut ini adalah ruangan yang kedua, karena yang tadi ruangan pertama. Ruangan kedua ini kita pakai blok subnet yang berbeda. Langsung saja kita konfigurasi. Tulis IP-nya 10.10.10.33. Subnet masknya masih sama, yaitu 255.255.255.224. Lakukan hal yang sama ke PC 4 dan PC 5. Untuk PC 4 yaitu 10.10.10.34 dan PC 5 10.10.10.35. Karena semuanya sudah diberi IP, kita coba komunikasi dulu antar PC-nya. Kita coba kirim paket dari PC 3 ke PC 4. Nah, di situ ada tulisan successful ya. Lalu kita coba kirim surat dari PC 4 ke PC 5. Successful. Kita coba kirim surat dari PC 5 ke PC 3. Nah, sekarang kita coba praktik router. Pertama-tama, kalian ke network device, pilih routers, bebas pakai yang mana, tapi kita memakai yang 2811 saja. Sambungkan saja dari switch 1 atau switch yang ada di ruangan pertama ke router. Dan dari switch 2 atau switch yang ada di ruangan kedua disambungkan ke router. Nah, biasanya tidak akan terlihat ya FA 0/0 atau FA 0/1-nya. Jika ingin terlihat, maka caranya klik Options, klik Preference, lalu kalian centang opsi Always Show Port Labels in Logical Workspace. Nah, FA itu namanya interface. Kedua device tersebut tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah berbeda blok subnet. Maka itulah tujuannya kita memasang router agar bisa menghubungkan keduanya meski berbeda blok subnet. Nah, kita klik 2 kali pada router, klik config, dan klik fast ethernet 0/0. Bisa kita lihat port statusnya tidak nyala, jadi tandanya ada segitiga merah di kabel. Kita checklist port statusnya, maka segitiga merah tadi berubah menjadi hijau. IP address-nya kita isi 10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.224. Untuk fast ethernet 0/1 kita nyalakan juga port statusnya. Nah, di sini IP address-nya 10.10.10.33. Subnet masknya sama ya, 255.255.255.224.
Nah, IP yang dimasukkan ke router tadi namanya IP gateway. Kita masukkan ke setiap PC. Kita masuk ke PC 1, ubah default gateway-nya menjadi 10.10.10.1. PC 2 juga sama ya. Oh iya, switch pertama itu terhubungnya dengan FA 0/0. Kalau switch kedua itu FA 0/1. Kita masukkan default gateway PC 3, 4, dan 5-nya yaitu 10.10.10.33. Kita coba kirim surat dulu sesama blok subnet. PC 3 ke PC 4, PC 4 ke PC 5, dan PC 5 ke PC 3. Nah, jika sudah successful, kita coba komunikasi antar ruangan. Kita kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Lalu PC 1 ke PC 5. Jika ada tulisan valid, maka kalian coba lagi saja. Biasanya di awal-awal memang seperti itu. Memang harus banyak bersabar saja ya teman-teman. Nah, jika sudah successful, maka tandanya berhasil ya. Cukup sekian materi yang saya jelaskan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.